Selamat datang di SDIT Taman Ilmu. Perkenalkan saya Yuliana Susanti, SE SPDGR, selaku Kepala Sekolah SDIT Taman Ilmu. Dalam membangun program literasi di sekolah SDIT Taman Ilmu, saya selaku Kepala Sekolah melakukan revitalisasi literasi dengan menggunakan strategi Merenda Kasih. Ya, Merenda Kasih bukanlah judul dari sebuah lagu, tapi merupakan strategi yang saya gunakan untuk membangun kembali program literasi yang bisa dibilang mati suri di SDIT Taman Ilmu yang terletak di Kecamatan Beji, Kota Depok. Merenda Kasih adalah akronim yang terdiri dari singkatan. Yang pertama adalah memanfaatkan teknologi. Strategi ini saya pilih agar teknologi yang anak-anak kenal hanya seperti bermain HP atau bermain games dan hanya sekedar kesenangan di dunia media sosial, hanya mengikuti tren, menjadi sesuatu yang lebih bermanfaat lagi, terutama untuk program literasi. Alhamdulillah, saya menggunakan strategi ini, saya merasa berhasil. Karena seperti kata Ali bin Abi Thalib, didiklah anakmu sesuai zamannya. Sekarang era digital, kita pun harus memanfaatkan teknologi digital ini agar anak-anak bisa semakin memiliki kecakapan abad 21. Tidak hanya bermain games ataupun scrolling media sosial, tapi dia juga bisa menggunakan media digital teknologi untuk menunjang pembelajarannya dan juga keterampilannya. Yang kedua, read and aloud, atau biasa kita kenal dengan read aloud, adalah keterampilan membaca nyaring. Keterampilan ini tidak hanya membacakan dengan suara yang nyaring, tapi lebih dari itu menggunakan intonasi, ekspresi, dan memperhatikan tanda baca yang digunakan. Dengan membaca nyaring diharapkan agar mempercepat siswa memahami struktur kalimat dan memahami makna teks secara keseluruhan. Dengan begitu akan memberikan pengalaman membaca yang berkesan bagi peserta didik maupun bagi guru ataupun orang tua yang membacakan cerita atau bahan bacaan tersebut. Kegiatan apa saja yang dilakukan dalam membaca nyaring? Yang pertama adalah kepala sekolah membaca nyaring, kemudian guru membaca nyaring, dan selanjutnya siswa membaca nyaring. Selain itu, saya juga selaku kepala sekolah mengadakan workshop dengan mengundang Read Aloud Kota Depok untuk guru dan orang tua, agar teknis membaca nyaring itu semakin dipahami oleh guru dan orang tua, sehingga selanjutnya bisa menularkan kepada anak-anak bagaimana membaca nyaring yang benar. Yang ketiga, DA, atau akronim dari dukungan komunitas. Program revitalisasi literasi ini tidak bisa hanya dikerjakan oleh kepala sekolah, tentu saja membutuhkan kerjasama dan dukungan dari semua komunitas yang berada di lingkungan sekolah,
terutama orang tua, anak-anak, siswa, bahkan guru, dan juga yang ada di luar lingkungan sekolah, seperti kita menjalin kerjasama dengan komunitas Read Aloud Kota Depok dan komunitas Read Aloud Jakarta. Karena kondisi dari perpustakaan sekolah yang bisa dibilang sekarang masih belum cukup memadai untuk anak-anak membaca, akhirnya saya memutuskan untuk menggandeng orang tua untuk mengadakan pojok baca, dan itu kami lombakan. Jadi orang tua yang berperan membangun pojok baca sekaligus menyumbang buku bahan bacaan di pojok baca itu, dan dampak yang dirasakan dari dukungan dari orang tua ini, dari orang tua sendiri, komunikasinya antar orang tua tuh semakin kompak dan solid. Kemudian hubungan antara orang tua dan juga pihak sekolah, guru, kepala sekolah, dan karyawan yang ada di sekolah itu semakin baik. Terus setiap kelas sekarang mempunyai pojok baca dan jumlah bacaan semakin bertambah. Tentu saja ini berdampak pada minat baca siswa yang semakin meningkat. Selanjutnya, K merupakan karya siswa dan guru dengan prinsip memulai dari diri sendiri. Selaku kepala sekolah, saya sudah mulai membuat tulisan berupa puisi, cerpen yang saya bukukan dalam 2 buku. Yang pertama Tumbuh, yang kedua buku Tutur Sang Guru, yang bercerita tentang pengalaman saya sebagai seorang guru. Buku yang kedua ini masih dalam tahap editing dan belum selesai. Kalau untuk puisi sudah banyak yang saya ciptakan, dan sekarang buku yang sedang saya garap adalah Tutur Daun Momiji, yang merupakan kisah perjalanan saya menuju negeri Sakura. Kemudian saya memotivasi siswa dan juga guru untuk menulis dengan menggunakan teknologi digital. Kalau siswa bisa menggunakan laptop atau menggunakan aplikasi namanya Story Jumper, dan hasilnya sudah ada guru yang membuat karya dan bisa dijual di aplikasi Story Jumper. Kalau siswa saat ini, karya-karya siswa itu akan dibukukan dalam sebuah buku antologi kisah dengan tema Aku yang Lebih Baik. Dan yang terakhir sih adalah prestasi sekolah. Tentu saja sekolah yang berprestasi akan diawali dengan siswa yang berprestasi, guru yang berprestasi, kemudian kepala sekolah yang berprestasi, dan semuanya itu alhamdulillah saat ini kita memanen banyak prestasi di bidang literasi. Dampak dari apa yang sudah kita lakukan bersama di program literasi SDIT Taman Ilmu. Mungkin akan menyusul segera prestasi dari guru, prestasi dari kepala sekolah, yang tentu saja kemudian akan memberi dampak yang positif untuk kemajuan sekolah, untuk prestasi sekolah, dan akan menambah rasa percaya diri siswa, guru, dan juga kepala sekolah.
Kata Cowboy Junior, tak perlu tunggu hebat untuk berani memulai apa yang kau impikan. Hanya perlu memulai untuk menjadi hebat, raih yang kau impikan. Seperti singa yang menerjang semua rintangan tanpa rasa takut, yakini bahwa kamu terhebat. Untuk menjadi hebat tidak perlu menjadi besar. Memulai dari diri sendiri, memulai dari hal kecil, maka kamu akan menghebat pada waktunya. Saya Yuliana Susanti, terima kasih sudah menonton. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.